Oke, nah pada video kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang sifat-sifat dan operasi aljabar gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa operasi hitung dalam aljabar. Nah, yang akan dipelajari di video kali ini tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan itu berlakunya hanya pada suku sejenis ya. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana suku sejenis dan tidak sejenis seperti itu. Nanti contohnya akan lebih jelas di sini ya. Kemudian ada pengurangan, berlaku juga pada suku sejenis, lalu ada perkalian, berlaku pada suku sejenis dan tidak sejenis. Jadi untuk perkalian itu ya. Begitupun dengan pembagian, berlaku untuk keduanya ya. Nah, oke. Ini ada contoh soal nih. Dari penjumlahan dulu. Nah, contohnya ini misalkan ada 5x tambah 7x. Teman-teman bisa lihat variabelnya sama, ini x dan x. Kalau koefisien beda itu tidak masalah ya. Yang penting variabelnya sama x dan x, berarti itu suku sejenis. Nah, sudah memenuhi syarat ya, berarti bisa dijumlahkan. Bagaimana caranya? Nah, koefisiennya tambahkan saja 5 tambah 7. X-nya dikeluarkan ya. Sebetulnya teman-teman kalau sudah bisa, ini jadi 5 tambah 7 12 jadi 12x ya. Sebetulnya teman-teman kalau misalkan sudah memahaminya, tahap ini kalau tidak ditulis juga sebetulnya tidak apa-apa, tapi kalau ingin lebih jelas ya ditulis gitu ya. Nah, mau langsung misalkan ada 5x ya, x-nya 5, lalu ditambah dengan 7x, jadi x-nya 7, jadi x-nya ada berapa? Berarti 5 tambah 7 12, berarti x-nya adalah 12, ada 12 gitu ya. 5x tambah 7x ya 12x. Jangan jadi 12xx ya, tapi 12x gitu ya. 12x itu maksudnya 12 kali x gitu ya. Jadi kalau penjumlahan itu sangat mudah, tinggal dijumlahkan saja seperti biasa, variabelnya diikutkan gitu. Tulisnya sekali saja ya. Nah, jadi bukan seperti ini kan ini x variabelnya, ini y variabelnya. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan ya. Tidak bisa jadi 5 tambah 7 12 jadi variabelnya x y, itu tidak bisa. Karena kalau x y ya jadi kali itu ya, x kali y gitu. Jadi ini tidak boleh. Kalau 5x tambah 7y ya tetap ditulis dua-duanya 5x tambah 7y. Misalkan X ini mewakili jumlah apel, Y ini mewakili jumlah jeruk, ya kita tidak bisa langsung jumlahkan ya, kecuali kalau misalkan kita sudah substitusikan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, baru bisa dijumlahkan semua. Kalau masih dalam bentuk variabel ini kita tidak bisa ya, karena variabel yang berbeda. Oke. Kemudian pengurangan juga sama, berlakunya pada suku sejenis. Nah, ini contohnya 20A dikurang 12A. A dan A itu adalah suku sejenis ya. Variabelnya sama. Jadi tinggal sama saja seperti penjumlahan. Koefisiennya dikurangi 20 kurang 12 itu jadi 8, variabelnya A gitu ya. Nah, kalau seperti ini nih hati-hati teman-teman, meskipun ini terlihatnya sama A dengan A ya, tapi beda, ini tidak sejenis karena A kuadrat dan A gitu, itu tidak sejenis ya. Yang sejenis itu ya hanya A dan A. Ini A kuadrat atau A pangkat 2, sedangkan yang A saja itu A-nya pangkat 1, berarti itu tidak sejenis. Tidak boleh menjadi hasilnya 8A kuadrat A, itu tidak bisa kalau di pengurangan dan penjumlahan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya tulis saja tetap 20A kuadrat dikurang 12A, seperti itu ya. Kemudian ada perkalian nih. Kalau perkalian berlaku untuk semuanya. Misalkan ini 5A kali 6A itu kan sejenis. Nah, kalau perkalian kalikan semuanya ya. Koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. 5 kali 6. Ini kan kali lagi A kali A. Oke, 5 kali 6 30. A kali A itu A kuadrat. Dari mana sih? Jadi kalau A kali A itu bukan 2A ya. Jadi A itu sebetulnya A pangkat 1 ya. A pangkat 1 kali A pangkat 1. Jadi
A, ya pangkatnya ditambahkan 1 tambah 1 pangkat 2. Nanti sebetulnya untuk bilangan berpangkat akan dipelajari terpisah, tapi ini sekilas saja ya. Jadi kenapa bisa A kuadrat itu, ya pangkatnya ditambahkan 1 tambah 1, jadi A pangkat 2. Nah, 30 kali A pangkat 2. Ini kalau di aljabar bisa ditulis, kalinya bisa dihilangkan, jadi hanya ditulis 30A kuadrat atau A pangkat 2, seperti itu ya. Kemudian ini suku tidak sejenis, 3M kali N, sudah terlihat sekali ya, tidak sejenis. Ini juga sama, gampang saja, 3 kali 4 kali M kali N. Jadi hasilnya 12 kali MN, disederhanakan 12 MN ya. Nah, sekarang pembagian sama, bisa berlaku untuk semuanya. Di sini nih ada 12X dibagi 4Y. Ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini, per seperti ini, atau pakai tanda pembagian seperti biasa ya. Gitu. Nah, kebetulan di sini contohnya dibuat seperti menggunakan per seperti bentuk pecahan. Ini pembagian 12X per 4Y atau dibagi 4Y. Ya, kita seperti perkalian saja, pisahkan dulu koefisien dengan koefisien dan konstanta dengan konstanta. 12 bagi 4, ingat ini 12X itu 12 kali X, 4Y itu 4 kali Y ya. Jadi kali, ini pisahkan variabelnya, koefisien, X per Y ya. Sama dengan, nah 12 bagi 4 berapa? 3 ya, kali X per Y. Tetap aja, X per Y. Jadi hasilnya 3X per Y ya. Nah, sebetulnya nanti itu bisa saja Y-nya bagaimana biar jadi sejajar dengan X gitu kan, jadi negatif, tapi nanti sajalah ya. Ini masih kita belajar yang dasarnya dulu. Jadi kita cukup menulisnya seperti ini saja dulu. Jadi 3XY seperti itu ya. Nah, ini contoh kedua itu adalah sejenis ya. Ini C, ini C. Langkahnya sama, kita pisahkan dulu. 20 bagi 5 kali C bagi C. 20 bagi 5, 4. Nah, C bagi C, 1. Simpelnya gini saja, ketika sebuah bilangan itu dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya 1 ya, gitu. Ini juga sama, variabel. Tapi sebetulnya kenapa 1 itu, karena ini C pangkat 1 dibagi C pangkat 1. Kalau tadi di perkalian, pangkatnya itu ditambah ya, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Berarti C pangkat 1 bagi C pangkat 1, berarti pangkatnya dikurang 1, kurang 1 adalah 0. C pangkat 0 itu 1 ya. Jadi berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1. Begitupun dengan C ini, C pangkat 1 itu, C pangkat 0 itu 1 gitu ya. Tapi kalau teman-teman, terlalu banyak mengingatnya ya, ingat saja kalau sama, ya udah hasilnya 1 gitu dibagi ya. Tapi harus tahu caranya dari itu ya, asal mulainya. Oke teman-teman, itu pembahasan tentang operasi hitung aljabar. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi bentuk aljabarnya ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi tentang bentuk aljabar pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.